Baik, puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, bagi hari ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan topik, tema. Kalau Anda suka catat, siapkan pulpen buku saudara, catat pengajaran firman Allah ini supaya Anda bisa mengulang kembali, merenungkan kembali ini firman Allah. Nah, topik firman Allah temanya semua bicara tentang cara Tuhan menolong kita. Lewat pengajaran firman Allah ini saya ingin beritahu pada saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menolong kita. Dan saya berharap lewat firman Allah ini yang kita terima, kita ngerti bagaimana cara Tuhan menolong kita. Kita baca ayatnya saudara ya. Yohanes pasal 11 ayat 39 sampai dengan ayat 44. Kita baca bergantian saudara. Bagian saudara keluarkan suaramu supaya setiap kita boleh dikuatkan, diberkati lewat firman Allah. Saya baca ayat 39, lanjutkan saudara 40, nanti di ayat yang ke-44 bersama kita membaca ya. 39 dari Yohanes 11 begini kata firman Allah, kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Teruskan 40 saudara. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Terus 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 43 saudara, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Bersama ayat 44, 2 dan 3. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelung. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Hal pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara, di tengah-tengah situasi masa yang sukar, bahkan mungkin di antara saudara yang sedang mendengar firman Allah ini, saudara adalah orang-orang yang sedang menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan dalam hidupmu. Dan memang sesungguhnya masa-masa sukar ini, perhatikan screen yang pertama, banyak orang percaya di tengah-tengah kesukarannya hari-hari ini sedang mengharapkan dan menantikan yang namanya pertolongan Tuhan. Kita pagi ini bicara tentang satu tema tentang caranya Tuhan menolong kita. Tujuan saya menyampaikan pengajaran firman Allah ini supaya kita memahami, gak meleset dari sasaran. Supaya kita ngerti bagaimana setiap kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saya memahami dampak pandemi 2 tahun, banyak orang kocar-kacir hidupnya berantakan. Ada yang rumah tangganya berantakan, ekonominya, pekerjaannya. Ada orang yang makin diberkati, puji Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi tidak sedikit, bahkan mungkin banyak, saya katakan orang hari-hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kesusahannya. Dan mungkin itu adalah di antara saudara hari-hari ini sedang menantikan pertolongan Tuhan. Kapan Tuhan tolong saya? Yang saya mau sampaikan sama saudara begini. Di tengah-tengah kita dalam kesesakan, di tengah-tengah kita sedang menghadapi penderitaan, pergumulan, kesulitan kita. Kita mungkin sudah minta tolong sama Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolonglah pekerjaan saya. Tuhan tolong pulihkan keluarga saya yang mulai tidak ada damai. Suasananya kering Tuhan keluarga saya. Anda sedang menantikan pertolongan Tuhan. Anda sudah berseru, Tuhan tolong saya. Tapi apa yang terjadi? Anda tunggu-tunggu pertolongan itu, tidak kunjung datang. Anda minta berkat belum datang. Anda minta pertolongan Tuhan, sebuah pemulihan atau kesempatan, pintu yang dibukakan.
kesempatan pintu dibukakan berkat belum juga nongol datang sama saudara. Anda berkata, saya udah sabar loh Pak menunggu pertolongan Tuhan. Sampai ada orang berkata begini, kayaknya belum waktunya Tuhan. Selalu banyak di antara kita ketika permohonan pertolongan kita belum dijawab oleh Tuhan, belum terwujud mujizat berkat Tuhan atas kita, kita banyak berkata kayaknya belum waktunya Tuhan. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi ini banyak yang terjadi, minta tolong sama Tuhan, tetapi pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. Pertanyaannya adalah begini, mengapa kita yang menantikan pertolongan Tuhan dengan sabar, ya, mengapa kesabaran kita untuk menantikan pertolongan Tuhan sepertinya dalam tanda kutip tidak mengubah keadaan apapun dalam kehidupan kita. Udah sabar kita menantikan pertolongan Tuhan, tetapi kenapa kesabaran kita minta menantikan pertolongan Tuhan gak kunjung datang pertolongan Tuhan? Sepertinya kesabaran kita gak ada artinya. Udah sabar loh kita, iya kan, menantikan pertolongan Tuhan, tapi kenapa gak terjadi pertolongan Tuhan? Saudara, mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami situasi ini. Atau saya tanya sama saudara, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Adakah di antara saudara pernah saudara mengalami situasi ini? Hadapi kesesakan, punya kesulitan, sudah berdoa minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Bertalu-talu tiap hari kita berkata, Tuhan tolong saya. Lalu kita sabar menantikan pertolongan Tuhan. Tetapi nampaknya kesabaran kita menantikan pertolongan Tuhan tidak mengubahkan apapun. Tidak berbuah yang manis dalam kehidupan kita. Ketika saya menggumuli ini dalam doa, materi firman Allah ini yang saya sharingkan, bagikan sama saudara, Tuhan singkapkan begini, sesuatu kepada saya begini, Tuhan bukakannya begini. Ternyata tidak cukup kita itu bermodalkan kesabaran dalam rangka kita menantikan yang namanya pertolongan Tuhan. Saya ulang, ini yang Tuhan bukakan kepada saya ketika saya menggumuli firman Allah ini. Kenapa kesabaran kita tidak membuahkan hasil yang manis? Minta tolong, pertolongan gak kunjung datang. Kenapa kesabaran kita gak ada dampaknya? Ternyata saya dapatkan ini, tidak cukup kita itu bermodalkan kesabaran menantikan pertolongan Tuhan. Kenapa saya katakan tidak cukup kesabaran ini? Saya mau bawa saudara pada poin ini, perhatikan. Saudara perhatikan baik-baik ya. Banyak orang percaya, termasuk kita barangkali, kita itu ingin ditolong oleh Tuhan. Tetapi kitanya gak rela dipimpin oleh Tuhan. Ini persoalannya. Mau ditolong sama Tuhan, ini rahasianya, ini pemicunya, ini kuncinya. Saya ingin bilang begini, maafkan ya, ada banyak orang Kristen mengalami blunder dalam kehidupan kekristenannya. Kenapa? Ngalami blunder pendeta, gak ngerti cara Tuhan menolong hidupnya. Saya harus bilang begini, Tuhan tuh suka menolong kita. Anda jangan pernah berkata Tuhan gak sayang sama saya. Anda salah. Anda salah. Stop. Mulut saudara berkata Tuhan gak sayang sama saya. Sementara Tuhan cinta sama saudara. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan sangat-sangat ingin menolong hidupmu. Tuhan sangat ingin menolong pekerjaan dan rumah tanggamu. Tuhan ingin menolong kesesakan yang sedang kita hadapi. Tuhan sangat ingin menolong kita. Tapi kenapa kita gak dapat pertolongan? Udah sabar loh Pak. Kita ini loh masalahnya. Pemicunya. Titik masalah besarnya ada di sini. Kita orang percaya sama Tuhan. Oh kita percaya, beriman sama Tuhan. Ingin ditolong oleh Tuhan. Tapi masalahnya, problemnya ini. Ingin ditolong Tuhan. Tapi kita gak rela dipimpin oleh Tuhan. Oh ini masalah besar. Ini masalah besar. Pengen ditolong tapi gak mau dipimpin. Kenapa orang gak mau dipimpin? Maunya cuma ditolong tapi gak mau dipimpin. Gak pernah dapat pertolongan. Kenapa orang kok cuma maunya ditolong tapi gak mau dipimpin? Karena ini masalahnya. Dipimpin oleh Tuhan itu menuntut dua hal. Yaitu
membangun hubungan dengan Tuhan, harus makin cinta Tuhan, harus makin dekat sama Tuhan, membangun hubungan. Saudara mau ditolong sama Tuhan, gak cukup hanya minta tolong. Saudara harus mau dipimpin sama Tuhan. Dan ternyata untuk mau dipimpin sama Tuhan, kita nomor satu harus, saya katakan, membangun hubungan sama Tuhan. Hidup makin dekat sama Tuhan, hidup makin cinta sama Tuhan, makin beriman, gak ada bimbang, gak ada ragu, makin setia, makin percaya. Meskipun dihantam sama badai, masih belum ditolong dalam kesesakan. Sementara minta tolong, bangun hubungan kita. Makin cinta, makin lengket, makin dekat sama Tuhan. Tanpa Anda membangun hubungan, Anda gak dapat pertolongan. Harus rela dipimpin. Nah, dipimpin masalahnya butuh dua hal yang dituntut. Membangun hubungan, makin dekat sama Tuhan. Yang kedua, harus punya ketaatan kepada perintahnya. Harus punya ketaatan kepada kehendak dan rencananya. Kenapa orang gak rela, gak mau dipimpin? Cuman mau ditolong, tapi gak rela dipimpin. Dipimpin itu menuntut dua hal ini. Membangun hubungan dan harus punya ketaatan. Saudara, saya mau bawa saudara pada poin berikutnya lebih dalam. Tuhan sebagai penolong, Dia itu, Anda mesti pahami baik-baik ya. Supaya tidak blunder dalam kekristenan kita. Tuhan suka tolong kita. Dan Tuhan sebagai penolong, Dia menolong itu yang ditolong ketidakmampuan kita. Bukan kemalasan kita. Saya ulang. Supaya Anda paham. Karena seringkali banyak orang Kristen tuh frustasi di sini. Dia kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Sudah minta tolong dengan sabar menantikan. Tapi kesabaran menantikan pertolongan Tuhan gak ada hasilnya. Karena memang gak cukup kesabaran. Anda harus rela mau dipimpin sama Tuhan. Ya. Dan ketika kita dipimpin itulah pertolongan terjadi. Dan saya mau ingatkan, saya bawa saudara pada poin ini. Ini poin yang penting. Ini sebetulnya inti daripada cara Tuhan menolong kita di sini. Kenapa kita nggak ditolong? Ya kita nggak ngerti di sini. Poin ini intisari yang kita mau bicara. Ini cara Tuhan menolong. Bahwa Tuhan sebagai penolong, Dia menolong itu yang ditolong adalah ketidakmampuan kita dan bukan kemalasan kita. Yang Tuhan tolong itu adalah ketidakbisaan kita. Yang Tuhan tolong itu adalah ketidaksanggupan kita. Saya terjemahkan lagi, yang Tuhan tolong atas hidup kita adalah yang kita tidak bisa kerjakan, itu yang Tuhan tolong. Bukan yang bisa kita kerjakan tapi kita gak mau kerjakan, itu namanya malas. Ada bagian yang harus kita kerjakan, baru Tuhan lakukan bagiannya, Dia menolong kita. Itu loh caranya Tuhan menolong. Yang Dia tolong dalam kehidupan kita adalah yang kita tidak bisa kerjakan gitu loh. Mari saya tunjukkan kasusnya, contohnya. Bahwa yang Dia tolong itu bukan yang bisa kita kerjakan tapi kita gak mau. Yang Dia tolong bukan kemalasan. Yang Dia tolong adalah yang kita memang gak sanggup, gak bisa, gak mampu kerjakan. Lihat kasus ini, Yohanes pasal 11 ayat 39. Yesus berhadapan dengan kuburnya Lazarus yang sudah mati. Bagaimana caranya Yesus menolong? Maria Marta, bagaimana caranya Yesus menolong Lazarus yang sudah mati? Bagaimana caranya? Dia suka menolong, tapi kita nggak tahu caranya Dia menolong. Ya sami mawon, segorawan, nggak dapat pertolongan. Ingat, yang Dia tolong, yang kita nggak bisa kerjakan, bukan kemalasan kita, yang kita nggak bisa kerjakan. Lihat ayat ini saya baca. Kata Yesus, apa kata Yesus? Angkat batu itu. Angkat batu itu. Terjemahan lain, singkirkan batu itu. Ini Yesus yang ngomong kepada mereka. Angkat batu itu. Saya baca terus. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. 4 hari mati. Bagaimana cara Tuhan menolong? Mati itu udah gak ada jalan. Seolah-olah berkata, ya percuma Yesus datang. Tapi lihat ayat ini. Yesus berkata begini kepada mereka, kepada orang di situ, singkirkan batu itu, angkat batu itu. Saya berpikir, kenapa Tuhan gak langsung saja yang singkirkan itu batu?
Kenapa dia harus suruh orang berkata angkat batu itu, singkirkan batu itu? Kenapa Yesus berkata singkirkan batu atau angkat batu itu? Jawabannya sederhana. Tuhan itu menolong kita. Yang dia tolong itu adalah yang kita nggak bisa kerjakan. Menangkap saudara ya sampai di sini. Sampai titik ini apa sudah bisa menangkap dengan roh saudara? Kenapa Yesus berkata kepada orang-orang di sana, angkat batu itu, singkirkan batu itu? Jawabannya simpel, sebab Tuhan itu menolong kita. Pertolongannya adalah begini, yang kita tidak sanggup dan tidak bisa kerjakan. Kalau angkat batu nggak butuh Yesus, ya. Singkirkan batu nggak butuh Yesus, tetapi untuk membangkitkan Lazarus yang mati, untuk menghidupkan Lazarus yang dari kematiannya, hanya Yesus yang bisa. Perlu Yesus, itu dia. Angkat batu nggak butuh Yesus, mereka juga bisa. Ada hal-hal yang kita bisa kerjakan, kerjakan. Itu bagian kita, itu tuntutan Tuhan. Karena yang Tuhan tolong kita bukan kemalasan kita, tapi ketidakbisaan kita, ketidakmampuan kita yang kita nggak mampu, yang kita nggak bisa kerjakan. Dalam ayat ini makanya dia berkata singkirkan batu, angkat batu. Setelah batu disingkirkan, batu didorong, kemudian di ayat 43 baru Yesus ngomong begini. Sama-sama kita baca boleh ya, ayat 43, keras bergelora, semangat baca ayat ini. 1, 2, dan 3. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Ini menarik dalam ayat ini. Saudara, dalam ayat ini setelah Yesus berkata singkirkan batu, ya, batu itu dibuka saudaranya, baru kemudian Yesus berkata begini, Lazarus marilah keluar. Ketika Yesus berkata Lazarus marilah keluar, maka Lazarus yang mati itu menjadi hidup kembali. Yang mati udah 4 hari. Di sini kita belajar sesuatu dari kasus firman Allah ini, bahwa Tuhan itu menolong kita saudara ya, yang kita gak bisa kerjakan. Membangkitkan Lazarus, menghidupkan dia, kita gak bisa kerjakan. Mereka gak bisa kerjakan. Tapi urusan membuka batu, singkirkan batu, mereka bisa kerjakan. Ketika mereka lakukan bagian itu, mereka kerjakan yang bisa mereka kerjakan, didorong batu itu. Akibatnya apa? Yesus berkata gini, Lazarus marilah keluar. Saudara, kita ingin ditolong Tuhan. Ini poin ini penting juga ya. Tetap intisari dari ini yang kita bicara. Saya berharap ada paham pada bagian ini. Bagian penting buat kita. Perenungan buat kita. Seringkali kita itu ingin ditolong sama Tuhan, tetapi kita tidak ingin dipimpin Tuhan. Kembali pada intisarinya. Saya ulang saudara ya. Karena ini inti, saya ulang kembali. Kita kalau ada di antara kita ingin ditolong Tuhan, tapi kitanya gak ingin dipimpin sama Tuhan. Bagaimana kita bisa ditolong sama Tuhan? Sebab begini, ternyata begini, cara Tuhan menolong kita justru saat dia memimpin hidup kita. Pengen ditolong, tapi gak mau dipimpin, gak bisa. Karena cara Tuhan menolong, dia sebagai penolong. Caranya Anda mesti tahu, ternyata cara Tuhan menolong kita, ini caranya. Justru saat dia sedang memimpin hidup kita. Ketika Anda menolak pimpinan Tuhan, Anda akan pernah mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Maafkan saya berkata terus terang saudara ya. Menolak pimpinan Tuhan, itu akan membuat saudara tidak bisa mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Sebab ternyata cara Tuhan menolong kita, pertolongannya dilakukan, pertolongannya dilepaskan kapan? Saat dia sedang memimpin kita. Makanya saya tegas katakan, menolak pimpinan Tuhan, tidak taat sama pimpinan Tuhan, sama dengan Anda tidak akan bisa mengalami pertolongan Tuhan. Anda mau ditolong, ya harus rela dipimpin sama Tuhan. Saya tunjukkan contoh yang lain supaya mantap sama saudara. Contoh tentang Musa. Dalam cerita gambar ini Anda sudah jelas. Dalam gambar ini Musa dengan Israel
menghadapi jalan buntu, menghadapi kesulitan yang sangat sulit, tingkat kesulitannya, kemustahilannya sangat tinggi. Tidak ada jalan keluar. Di depan laut berau, laut merah, mau diapain kalau di depan laut? Gak bisa diapa-apain. Di belakang tentara Fir'aun dengan kereta berkuda. Tentara yang jumlahnya itu sangat banyak, saudara. Di kanan kiri gunung dan padang gurun. Ke depan kagak bisa, mundur gak bisa. Mati mereka, ada tentara Fir'aun. Kanan kiri padang gurun, gak ada jalan, saudara. Nah, saat terjepit-pit itulah, kepepet istilahnya. Gak ada jalan keluar. Terdesak betul. Musa itu berseru-seru pada Tuhan. Apa cukup Tuhan tolong saya? Coba saya baca ayat ini. Coba kita lihat ayat ini ya. Ayat 15 saya baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuhan ngomong sama Musa terang-terangan. Tuhan itu kalau ngomong gak pernah ditutup-tutupi. Gak pernah diperhalus. Tuhan ngomong begini sama Musa. Musa, mengapakah kau berseru-seru demikian kepadaku? Dari kalimat ini, firman Allah ini kita tahu Musa berseru-seru, ketakutan juga. Depan laut berau, kanan kiri padang gurun dan gunung, belakang tentara Fir'aun. Kejepit, butuh pertolongan. Tuhan katakan, ngapa kau berseru-seru demikian kepadaku? Ya, berarti Musa teriak-teriak, berseru, Tuhan tolong, terjepit Tuhan. Kita mau mati Tuhan, Tuhan tolong. Fir'aun dan tentaranya sudah dekat Tuhan. Kita bisa binasa Tuhan, Tuhan tolong. Bertalu-talu berserunya. Musa kayak kita. Ketika kepepet, kita berseru minta tolong sama Tuhan. Ditunggu-tunggu pertolongan gak datang. Makanya Tuhan berkata begini, katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Musa stop berserunya, stop berdoanya. Bukan berarti kita gak boleh berdoa. Anda jangan gagal menangkap. Saya percaya kita harus yakin doa orang benar besar kuasanya. Kuasa doa itu dahsyat. Tapi ada waktunya kita berhenti berdoa, bertindak dengan iman melangkah. Itulah maksud saya. Berdoa harus. Karena Tuhan mengalirkan kuasa lewat doa. Tapi kita gak bisa terus doa. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Kapan ada bertindaknya? Tuhan menolong bukan kemalasan kita. Tuhan menolong yang kita gak bisa kerjakan. Bagaimana caranya Tuhan menolong? Mari kita lihat. Musa berangkat sekarang. Nah kita lihat ayat 16. Dan engkau, ini apa namanya? Ini pimpinan Tuhan. Ini pimpinan Tuhan. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah ya airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ketika Tuhan berkata, Musa angkat tongkatmu, ulurkan tongkatmu, belah itu. Ketika dia berfirman, saya tanya sama saudara, apakah terjadi mujizat? Apakah Tuhan berfirman langsung terbelah itu laut? Belum, tidak. Belum terjadi mujizat ketika dia berfirman. Nah ayat 16 ketika dia berfirman, ini tuntunannya Tuhan. Ini pimpinannya Tuhan. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan, mau dekat sama Tuhan dalam menghadapi masalah, itu pasti ada pimpinan. Ada petunjuk dari firman. Musa angkat tongkatmu, butuh pimpinan. Mau ditolong Tuhan? Dengarkan pimpinan Tuhan, rela dipimpin sama Tuhan. Ini pimpinannya. Musa angkat tongkatmu, ulurkan belah laut. Kapan mujizat terjadi? Ketika Musa kerja melakukan. Perhatikan ayat ini, ayat yang ke-21. Lalu sama-sama kita baca deh ayat 21, 1, 2, dan 3. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Keren. Kapan mujizat terjadi? Tuntunan datang, pimpinan datang dari Tuhan lewat firman-Nya. Petunjuk lewat firman. Saudara mesti mengenali suara Tuhan. Tuhan bisa kasih pimpinan kita dengan suara yang audible. Suara Tuhan terdengar di telinga kita, di telinga rohani kita. Bisa. Tetapi juga lewat peristiwa persoalan kita hadapi, itu juga bisa suara Tuhan. Dengar baik ya. Atau yang sering Tuhan bicara lewat suaranya adalah lewat pengajaran firman-Nya.
Maka tempo-tempo banyak orang berkata, puji Tuhan Pak, yang Bapak sampaikan pengajaran firman persis dengan masalah saya. Itu bisa suara Tuhan buat saudara. Ketika Anda mengerjakan, melakukannya, disitulah mujizat terjadi. Katakan amin. Katakan haleluya. Ketika Musa ikuti pimpinan Tuhan, dia angkat tongkatnya di depan laut dan dia pukul belah itu laut. Tiba-tiba angin timur yang sangat besar. Bayangan saya itu angin yang sangat besar, angin timur itu angin tornado. Besar sampai laut terberau dari ujung ke ujung terbelah. Rak saudara, terbelah jadi bendungan. Itu kayak akuarium dia terbelah. Mereka berjalan di tanah yang kering. Luar biasa. Yang mereka gak bisa kerjakan, terdesak. Di situ Tuhan tolong. Tapi mereka mengerjakan bagian mereka. Musa memang, saya suka bilang sama saudara bertanya gini, mengangkat tongkat bisa gak? Bisa kan? Itu bisa dikerjakan Musa. Yang kita bisa kerjakan lakukan. Ya, tetapi yang kita gak bisa kerjakan itu bagian Tuhan. Saat kita mengerjakan bagian kita, Tuhan pasti lakukan bagiannya. Bagian kita taat pada tuntunan Tuhan. Bagian kita setia sama Tuhan dan kehendaknya. Bagian kita tidak bimbang, tidak ragu. Bagian kita tetap berdoa. Bagian kita tetap cinta Tuhan. Saya mau kasih tahu bagian Tuhan. Kalau Anda mendengar bagiannya Tuhan atas kita, Anda akan bersuka cita. Bagian Tuhan itu menolong kita. Bagian Tuhan itu memberkati kita. Bagian Tuhan memberi keajaiban. Bagian Tuhan kasih mujizat. Bagian Tuhan membuka pintu mujizat kesempatan buat saudara. Itu bagiannya Tuhan yang kita gak bisa kerjakan. Itu bagian Tuhan beracara, campur tangan, mengerjakan dalam hidup setiap saudara. Itu bagian Tuhan. Roh kita bergelora ketika kita mendengar bagian Tuhan. Tapi jangan lupa yang kita bisa kerjakan, kerjakan. Sebab Tuhan tidak pernah menolong kemalasan kita. Tapi Tuhan menolong apa yang kita nggak mampu, yang kita nggak bisa kerjakan. Saya nggak tahu apa yang hari ini saudara nggak bisa kerjakan. Kerjakan bagianmu. Tuhan akan menolong saudara. Itu bagian dia kerjakan dalam hidup saudara. Saya kasih contoh kasus yang lain. Tentang mujizat janda yang ditinggalkan mati oleh suaminya seorang nabi, hutangnya banyak. Saudara ya. Lalu datang sama Elisa, mungkin gak usah dibaca kali ya. Baca di rumah deh, catat ini ayatnya 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Janda dalam kesulitan, hutang yang banyak, ditinggalkan oleh suaminya, datang sama Elisa minta tolong. Bagaimana caranya bayar hutang? Elisa katakan, apa yang kamu punya di rumahmu? Aku gak punya apa-apa Nabi. Aku cuman punya minyak sedikit dalam buli-buli. Kita ketemu kata sedikit di sini. Cuman minyak sedikit dalam buli-buli. Lalu kapan mujizat terjadi? Pimpinan dari Tuhan datang lewat Elisa. Janda, kamu sekarang pergi ke rumahmu. Pinjam di tetanggamu buli-buli yang banyak. Jangan terlalu sedikit. Ya, pinjam buli-buli jangan terlalu sedikit. Kalau sedikit dia gak bisa bayar hutang. Dia gak ngerti. Tapi kemudian akan terjadi. Kalau terlalu sedikit hutangnya gak terbayar. Makanya pinjam sebanyak-banyaknya, jangan terlalu sedikit. Janda ini melakukan, itu tuntunan Tuhan. Itu pimpinan. Mau ditolong sama Tuhan, Anda harus tahu cara Tuhan menolong kita. Dengarkan pimpinannya. Rela dipimpin sama Tuhan. Anda gak mau dipimpin sama Tuhan, itu artinya Anda gak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Sebab cara Tuhan menolong kita saat dia sedang memimpin kita, disitulah pertolongannya dinyatakan. Katakan yes. Ikuti pimpinannya. Janda ini ikut, pinjam bejana yang banyak. Masuk kamar kata Elisa, tutup pintu sama anakmu. Dan tuangkan minyak dalam buli-buli itu kepada bejana. Tuangkan sampai penuh, lalu angkat. Setelah penuh, angkat. Dia praktekkan pimpinannya. Saat dia lakukan pimpinan Tuhan, wow, mujizat terjadi. Setiap bejana penuh dengan minyak. Begitu bejananya habis, tidak ada lagi, minyaknya berhenti. Sebetulnya sebanyak-banyak bejana, terus itu akan mengalir. Tanpa batas mujizat Tuhan. Kapan berhenti mujizatnya? Ya bejananya habis. Makanya Tuhan katakan apa? Jangan terlalu sedikit. Kapan mujizat terjadi? Saat lakukan pimpinan Tuhan. Saya kasih contoh lagi saudara ya. Kisah tentang Naaman. Baca di rumah ayatnya. Gak cukup waktu kalau saya
bacakan ayatnya. Dalam ayat ini Naaman sakit kusta. Tentara Aram ini, panglima Aram, datang ke rumah pondok Nabi karena nasihat hamba perempuannya. Ada seorang nabi di Israel sanggup sembuhkan kau. Datang, dia punya pikiran, nanti sang Nabi Elisa keluar, akan doakan dia, unyeng-unyeng kepalanya. Ternyata tidak. Yang keluar hambanya, mungkin Gehazi itu. Hambanya berkata begini, Nabi Elisa bilang, suruh kamu, ini pimpinan tuntunannya, tenggelamkan dirimu di sungai Yordan 7 kali. Tenggelamkan 7 kali. Tapi dia nggak mau. Dia berkata, dia ngomel berkata ini, di Damsyik itu ada sungai Parpar, ada sungai Abana. Lebih bagus, kenapa mesti di Yordan yang kotor? Dia nggak mau, dia pulang ke rumah. Hamba-hambanya berkata begini, termasuk hamba perempuan. Kalau misalnya Nabi Elisa kasih perintah yang sukar sama kamu, Tuan Panglima. Tentu Tuan Panglima kan melakukan walaupun sukar. Iya, ini kan gak sukar. Kamu kan bisa kerjakan. Iya kan, apa susahnya? Masa iya kita gak bisa tinggal tenggelamkan diri kita 7 kali di sungai? Bisa dikerjakan. Kalau dia gak mau kerjakan, itu sama dengan dia gak ngalami pertolongan. Sebab melakukan pimpinan, disitulah pertolongan dinyatakan. Apa yang terjadi? Akhirnya dia kembali ke sungai Yordan. Dia tenggelamkan 1 kali, 2 kali. Keluar yang ke-7, tahir kulitnya. Dia sembuh. Kapan mujizat terjadi? Ketika ikuti pimpinan. Ada mau ditolong sama Tuhan, harus rela ikut pimpinan Tuhan. Dan mau dipimpin sama Tuhan, mesti membangun hubungan dan ketaatan sama Tuhan. Kalau gak punya ketaatan, gak bisa. Yeriko itu roboh. Karena ketaatan pada pimpinan Tuhan, roboh itu tembok. Yang sukar, itu bisa menjadi mudah. Atau contoh terakhir buat kita. Gak usah dibaca ayatnya, catat saja. Kisah tentang Yesus merubah air menjadi air anggur di pesta perkawinan di Kana. Ibunya datang, tolongin mereka. Waktuku belum tiba, hai ibu. Tapi Maria gak putus asa. Maria datang kepada para pelayan. Dia berkata gini, apapun yang dikatakan Yesus gak usah banyak tanya. Perintahnya lakukan, pimpinannya, tuntunannya kerjakan. Tiba-tiba Yesus datang sama pelayan. Maria ngerti Yesus. Yesus berkata, isi 6 tempayan penuh dengan air. Mereka gak tanya, nurut saja pada pimpinan perkataan Tuhan, diisi. Kan bisa tuh dikerjakan. Ingat, Tuhan tidak menolong kemalasan kita. Yang kita bisa kerjakan bagian kita, kerjakanlah. Diisi dengan taat, dengan setia sampai penuh. Yesus berkata, sekarang cedok bawa pada pemimpin pesta. Sementara dia ikuti pimpinan Tuhan, sementara disitulah mujizat pertolongan terjadi. Itu air yang dicedok berubah jadi air anggur. Sampai pemimpin pesta heran. Dari awal sampai akhir anggur yang terbaik disediakan. Dari sini kita belajar sesuatu. Kenapa? Ada banyak orang beriman, orang percaya pada Tuhan, frustasi imannya. Mengalami blunder dalam hidupnya. Dia tahu Tuhan suka menolong. Oh, kita semua ngerti Tuhan itu sayang suka menolong kita. Tapi masalahnya kita nggak ngerti bagaimana caranya Tuhan menolong kita. Caranya Tuhan menolong kita. Kita harus rela dipimpin sama Tuhan. Kadang-kadang tuntunannya mungkin gak masuk akal, tapi lakukan saja. Laut terbelah jadi 2, suruh mukul dengan tongkat itu gak masuk akal sebetulnya. Ya walaupun gak masuk akal, lakukan saja. Butuhnya air anggur, suruh isi air sumur. Ini bertolak belakang. Tapi lakukan saja. Sebab saat kita ikuti tuntunan pimpinannya, disitulah pertolongannya dinyatakan. Saya berharap lewat pengajaran firman Allah pagi ini menolong kita dari ketidakmengertian kita. Maafkan kata-kata saya, menolong kita dari kebodohan kita. Maunya cuma ditolong. Kesabaran kita gak cukup modal kesabaran. Anda harus rela dipimpin oleh perkataan Tuhan. Jadi belajar taat ya sama firman. Firman yang datang setiap hari, lakukan. Jadi kalau dalam kesesakan, bangun hubungan. Jangan menjauh tapi mendekat. Makin cinta. Meskipun dalam persoalan. Seperti firman yang saya sampaikan sama saudara hari Minggu. Meskipun tidak enak. Berkata gini, aku tidak berkeberatan mengalami ini Tuhan. Tetap taat sama Tuhan. Saat sudah taat pada pimpinan Tuhan. Disitulah dia pelihara kita. Dan tolong hidup kita.